Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, la hawla wa la quwwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa tarham wa tahannan wa takarram ala sayyidina wa imamina wa qudwatina wa maulana Muhammad. Jawab yang kompak, wa maulana Muhammad. Yang lebih keras lagi, wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Hadratul habaibil kiram, al-ulama, al-aiza, wabil khusus yang saya hormati, saya muliakan keluarga besar Al-Habib Muhsin bin Muhammad bin Shalih Al-Uthas. Kita sama-sama doakan mudah-mudahan Allah senantiasa menjaga kesehatannya, Allah memberikan panjang umur, Allah memberikan kebahagiaan dunia wal akhirah, dan mudah-mudahan selamat dunia wal akhirah. Wabil khusus yang saya hormati, saya muliakan penceramah kita Al-Habib Zaki bin Husain bin Yahya mata'anallah bidul hayati. Yang saya hormati, saya muliakan para habaib yang lain yang hadir di tempat yang mulia ini. Begitu juga yang saya hormati, saya muliakan Kiai Amiruddin beserta para kiai, para asatidz yang lainnya yang namanya tidak saya sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat, rasa ta'dim saya kepada beliau semuanya. Hadirin jamaah yang mudah-mudahan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, para pecinta Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertama, mari sama-sama kita bacakan suratul Fatihah. Mudah-mudahan acara yang mulia ini mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan dipandang agung oleh Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam bisirril Fatihah. Kemudian saya mewakili daripada sahibul bait, keluarga besar Al-Habib Muhsin bin Muhammad bin Shalih Al-Uthas, mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya atas partisipannya, atas bantuannya, baik hartanya, tenaganya, pikirannya. Begitu juga saya ucapkan buat para donaturnya, khususnya donatur Maulid Agung Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan donatur yaitu santunan anak yatim. Mudah-mudahan apa yang mereka semua keluarkan untuk kelancaran acara yang mulia ini, mudah-mudahan mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan saya ucapkan beribu-beribu maaf apabila ada kesalahan, kekurangan dari tempat, makanan, hidangan dan lain sebagainya. Bisa tolong dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Menginjak acara inti yaitu tausiah agama yang kali ini akan disampaikan oleh ad-da'i ilallah Al-Habib Zaki bin Husain bin Yahya. Kepadanya kami persilakan. Sallu ala Muhammad. Yang semangat jawabnya sallu ala Muhammad. Minta maaf sebelumnya untuk sound system treble-nya tolong dikecilkan, terlalu berdenging. Assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Qalbun yudzakkiruna biqahal Mustafa kaima nusalli daiman wa nusallima. Salla alaika Allahu khairal wara ma tara tayrun fil fada'i wa hawama, waj'al fuadana maskanan li salati daban yadumu mukhayyama.
ما أشرف القلب المليء بحبكم شرف القلوب محبة تجلي العمى اللهم صل وسلم وكرم وبارك على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين متلازمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد نور الأنوار وسر الأسرار وترياق الأغيار ومفتاح باب اليسار سيدنا محمد المختار وآله الأطهار وأصحابه الأخيار عدد نعم الله وإفضاله صلاة ترضيك وترضيه وترضى بها أنا مولانا رب العالمين. Alhamdulillah, puji syukur kita kehadiran khusus kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih lagi mengkaruniakan kita nikmat jasmani, rohani maupun Allah lenggangkan kepada kita waktu untuk menghadiri majlis ini. Dan juga yang saya muliakan, yang saya hormati khusus sahibul bait Al-Habib Salim wal Habib Muhsin, mata'an Allah, kita doakan kepada beliau sekeluarga agar Allah Subhanahu wa taala panjangkan umur beliau melebihi 100 tahun, diberikan kesehatan jasmani maupun rohani, diberikan rezeki yang melimpah, diberikan ilmu yang barakah, agar tidak pernah jenuh untuk membimbing desa ini tersebut. Mudah-mudahan dengan adanya beliau, sebagaimana di dalam syair al-muhaddithun wal mu'arrikhun, ahli-ahli hadis dan ahli-ahli sejarah, bahkan sahabat at-tabi'in al-muqarrabin yang menyatakan dalam sebuah qasidah yang baru saja kita baca dalam awal tadi, hum ahlu baitil mustafa tuhri hum amanul ardi faddakiri. Mereka adalah anak keturunan cucu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena mereka lah menjadikan bumi tersebut tenang, damai dan tentram. Tidak ada di kalangan mereka melainkan wabihim tumtarun. Negeri tersebut dengan wujudnya beliau-beliau sulalah Nabiyil Mustafa, maka negeri tersebut akan dihujani oleh Allah. Wabihim turzakun, dan dengan wujudnya beliau-beliau kita dapat mengenyam pangan makanan yang Allah wujudkan di alam dunia. Karena apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam melalui sebuah hadis qudsi, laulaka ya Muhammad ma khalaqtul aflak. Jika kalau bukan adanya engkau wahai Muhammad, jika kalau bukan adanya engkau wahai Muhammad, niscaya alam semesta tidak akan aku cipta. Dan antara yang Allah wujudkan bukti bahwa baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berjuang dengan seperjuangan sehabis-habisnya, dengan waktu, darah dan segala apa yang beliau miliki, demi mengatakan, demi menegakkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Anak istrinya bahkan tidak sempat dihabiskan waktu bersama beliau lantaran cintanya yang mendalam kepada Allah, maka beliau menggadaikan keluarganya demi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Boleh kita lihat ma'asyiral hadirin wal hadirat, kalau kita lihat nabi-nabi terdahulu, mungkin ada mereka beliau-beliau sekalian yang hebat-hebat, yang dahsyat-dahsyat kenabiannya, namun tidak ada sosok nabi yang menyimpan doa yang paling mustajab, hanya baginda Nabi Muhammad. Kalau Nabi Allah Nuh, tatkala beliau lepas capek untuk dakwah kepada umatnya, maka Nabi Nuh qalu la tadar alal ardi minal kafirina dayyara innaka intadarhum yudillu ibadaka wala yalidu illa fajiran kafar. Nabi Nuh berdoa kepada Allah, ya Allah, habiskan di alam dunia orang-orang yang tidak mengakui engkau adalah Tuhannya. Bahkan yang paling agungnya Nabi Muhammad, yang paling hebatnya sosok Nabi kita,
Kenapa harus diadakan maulid Nabi? Kenapa harus diadakan yang namanya mengenang orang-orang as-salihin, orang-orang as-salihun? Karena dengan berzikir mengenang beliau, mengenang sejarah perjalanan beliau, maka dengan mengenang perjalanan beliaulah akan menurunkan rahmat ilahi. Bukan saya yang bilang, bahkan ulama-ulama ahli hadis pun menyatakan sedemikian. Kalau kita tidak percaya kepada ulama ahli hadis, maka percaya kepada siapa lagi kita, Bu, Pak? Orang-orang ahli hadis mengenang baginda Nabi yang begitu dalam kerinduannya, sehingga tatkala baru saja kita bacakan Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi, hatta tajfa'a ainahu bima asabahul ragbata wal khasyata wasyauqa ila Muhammadah. Beliau menulis Maulid Simtud Durar bukan karena hebatnya beliau mengarang kitab, sekalipun beliau adalah orang yang hebat, namun kerinduan yang mendalam tidak terbendungkan lagi di dalam benak hatinya, sehingga beliau mengucapkan Alhamdulillahil Gawiyyu Sultanu, Maha suci Allah yang maha kuat akan segala kerajaan kekuasaannya, dan maha hebatnya Allah menganugerahkan kita sebaik-baik Nabi, kekasihnya Allah. Tatkala beliau menulis maulid tersebut, Bu, Pak, bukan karena beliaunya alim untuk mengarang kitab syair tersebut, pujian Nabi. Walaupun beliau adalah orang wali Allah, seorang kekasih Allah, yang mana kita baru saja dan hol Syekh Sultan Al-Aulia Syekh Abdul Qadir Al-Jailani adalah cucunya beliau, walaupun kurun abad 400 berjaraknya, 400 tahun daripada wujudnya, bahkan yang menyatakan 600 tahun jaraknya bersama Rasul. Ini adalah bukti Sulalatil Mustafa, orang keturunan Nabi Muhammad, adalah kaum-kaum yang dimuliakan Allah. Bukan saya yang ngomong, Bu, sahabat Abbas Ibn Umar. Abbas pamannya Nabi. Siapa Abbas? Pamannya Nabi Abbas bin Abdul Muttalib, yang pernah menyaksikan sejarah perjuangan bersama baginda Nabi Muhammad sallallahu. Bukan saya, Bu, bukan saya, Pak. Sahabat Abbas. Siapa Abbas? Paman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau, sesungguhnya Nabi Muhammad adalah innallaha khalaqal khalqa faqtara khalquhu min bani adama. Allah ciptakan makhluk sebanyak-banyaknya makhluk yang pernah Allah wujudkan di alam semesta, baik itu jin, banul jin, abal jin. Walaupun banyak keadaan-keadaan wujud yang Allah hidupkan di muka bumi dan alam lainnya, namun fakhtarallahu min bani adama, Allah pilih Nabi itu adalah keturunannya Adam. Apa keturunan Adam? Manusiawi. Supaya apa? Supaya kelak umat-umat akhir zaman yang enggan bertakwa kepada Allah, tidak takut kepada Allah, Nabi adalah manusia, bukan jin, bukan malaikat. Kalau seandainya Nabi dicipta dari malaikat, maka kita akan mengeluh, ya Allah, Kau wujudkan Nabi dari malaikat, sedangkan mereka la yakulun wa la yashrabuna wa la yanamun wa la yatanaffasuna bisyahwatin. Malaikat tidak tidur, tidak makan, tidak membuang hajat, bahkan mereka tidak ada syahwat. Wajar kalau hebat beribadah kepadamu. Kalau yang namanya banul jin Allah wujudkan, andai kata ada nabi dari kalangan jin, maka manusia akan mengeluh, ya Allah, yang nama jin hidupnya ribuan tahun, tidak dimakan zaman, tidak tertekat dengan waktu. Orang yang namanya bangsa jin tidak terikat dengan waktu. Dia bisa beribadah sebanyak mungkin, dia bisa pergi ke Masjidil Haram dengan cepat, dia bisa pergi mengelilingi dunia dalam waktu durasi yang cepat.
namun kami manusiawi ya Allah, maka kami tidak mampu untuk melaksanakan perbuatan ibadah yang kau fardukan kepada kami. Lalu saking hebatnya Allah yang maha mengetahui, saking hebatnya sang maha pencipta, Allah pilih yang namanya Nabi Muhammad dari keturunan manusia, min bani Adam. Tara min bani Adam al-Arabi al-Quraisy. Kemudian setelah Allah pilih durasi yang panjang, sejarah riwayat yang begitu panjang, hanya Allah yang maha mengetahui akan sejarah tersebut. Setelah wujudnya Bani Adam, maka Allah pilih Nabi Muhammad min Banil Arabi wal Quraisy. Allah pilih Nabi Muhammad keturunan orang Arab Al-Quraisy. Kenapa? Setelah Allah pilih Al-Quraisy, tidak cukup seleksi Allah. Allah pilih lagi Bani Kinanah. Kenapa Allah pilih Bani Kinanah? Hanya Bani Kinanah yang masih berpegang pada ajaran Nabi Ibrahim alaihissalam. Banyak kaum Quraisy pada saat itu, termasuklah Abu Jahal, Abu Lahab dan lain sebagai konco-konconya. Namun Nabi Muhammad tidak Allah anugerahkan mereka. Allah pilih Nabi Muhammad dari sebaik-baiknya keturunan min Bani Kinanah. Setelah turun daripada Bani Kinanah, bahkan Allah seleksi lagi Nabi Muhammad min Bani Hashim, dari keturunan anaknya Hashim. Kenapa? Karena nenek moyang setelah Kinanah terpecah. Ada yang ya'badunal ubbadal asnam, ada yang menyembah patung-patung, ada yang menyembah perbuatan sebuah benda-benda yang ajaib, benda-benda yang unik. Allah pilih dari Bani Quraisy. Setelah Allah pilih Bani Quraisy, Allah pilih dari Bani Kinanah. Setelah Allah pilih dari keturunan Kinanah, Allah pilih lagi min Bani Hashim. Alaman ahabbal Arab wa bihubbi ahabbahu. Wahai orang-orang yang mencintai orang-orang Arab, anak cucu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Arab bilafzil ma'rifah kalau pernah mondok. Ini al-Arab wa huwa Bani Hashimin wa Mutallibin. Keturunan orang Hashim, keturunan anak Mutallib. Maka alaman ahabbal Arab, siapa orang yang mencintai orang-orang keturunan Arab, yaitu anak cucuku Nabi sallallahu alaihi wasallam, babi hubbi, saksikan oleh kalian yang mencintai mereka dengan kecintaanku kepada mereka, ahabbuhum, aku akan cinta kepada kalian kelak. Allahumma ja'alna minal mahbubin. Wa man abghadal Arab, siapa orang yang benci, tidak suka kepada anak keturunanku, babi budi abghadahum, maka dengan kemarahanku, kemurkaanku, aku akan membenci mereka dan kelak tidak usyafaati mereka pada yaumil mahsyar. Wal iyadu billah min dzalik. Sudah kita tahu Nabi Muhammad Allah yang firmankan, Allah yang puji, Allah yang agungkan, Allah yang memuliakan. Lah kok nyongol, keceluk-keceluk aliran saat ini menyatakan Nabi Muhammad bukan manusia mulia. Siapa mereka, Bu? Ini Abbas ibnu Abdul Muttalib, paman Nabi, yang mengatakan sedemikian. Siapa yang kalian pegang? Orang zaman sekarang apa sahabat Nabi, Bu? Sahabat Nabi yang kita pegang, yang jelas-jelas ahli sejarah, yang menyatakan tersebut sahabat Nabi, bahkan bukan sahabat Nabi, pamannya Nabi, yang menyaksikan peristiwa tersebut. Kok kita percaya yang kekinian? Saat ini, Bu, zaman fitnah. Cukup bisa ceramah seperti saya sudah dibilang alim, Bu, saat ini. Padahal kalau disuruh pretelin Al-Quran, kebalik-balik saya tafsirkan. Yang seharusnya halal jadi haram, yang haram saya halalkan. Saat ini, Bu,
Maka kenalilah Bu, sebelum kau berguru, alhamdulillah antum sekalian Allah anugerahkan sulalatil Mustafa, keturunan Nabi Muhammad. Maka beruntung, tuba summa tuba summa tuba liman sohbati, liman sohba, liman sohba, liman sohba, man sohabani warafa'a ma'ahu fil jannah ma'i, au kama qala muhaddis, au kama qala maknal hadis. Beruntung, beruntung orang yang berteman, apalagi bermurid kepada orang yang pernah berteman kepada orang yang berteman kepada. Apatah lagi beliau adalah anak cucu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka mustahil baginda Nabi abaikan kalian di alam akhirat. Orang kafir musuh Nabi, tatkala Nabi dilahirkan dia bergembira semata-mata bukan karena dia tahu itu Nabi, karena dia tahu keturunannya, keponakannya adalah lelaki, dia bergembira. Abu Lahab, Allah murka, Allah nas dalam surah Tabbat Yada. Namun karena dia pernah bergembira sepanjang hayatnya sekali, wujudnya Nabi lahir, sekalipun dia tidak tahu itu adalah Nabi, Allah memberikan keringanan kepada Abu Lahab. Kulla yaumal itsni ata fil jahimi masruran mukhaffafan anhu lissururi bi ahmada. Abu Lahab yang Allah klaim manusia durjana di dalam Al-Quran pun Allah berikan keringanan kepadanya setiap hari. Bagaimanakah kita umat Nabi yang ketika bizikril Mustafa, ketika mengenang Nabi, sallu ala Rasulillah, salawat ke atas Nabi, tidak pernah lekang dari lidah kita, tidak pernah lepas dari lidah kita. Orang kafir saja Allah berikan keringanan. Bagaimanakah kita yang mengklaim mengaku sebagai umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dalam hadis lain, An Wasilah bin Al-Asqa menyatakan yang dikabarkan kepadanya, lalu beliau mendengar tersebut, lalu menyatakan, innallaha astafa min waladi Ibrahim Ismaila. Allah sucikan, Allah sucikan, dengar, sucikan, bersihkan, tidak ada kecacatan. Allah sucikan daripada Nabi Muhammad melalui keturunan Ibrahim. Bukan hanya Ibrahim banyak anaknya, namun Allah seleksi kepada Nabi Allah Ismail alaihissalam. Wastafa Ismaila min bani Kinana. Allah pilih lagi daripada Bani Ismail, keturunan anak Ismail yang masih beriman adalah Bani Kinana. Seperti tadi riwayat. Dan sampai terakhirnya kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, Allah pilih aku daripada keturunan yang baik-baik, dari keturunan yang bagus. Bukan mereka tidak pernah kufur sedikit pun pada Allah. Yang kufur keluarga-keluarga mereka. Tak percaya, maka Nabi bilang, ku anfusakum wa ahlikum naro. Jagalah diri kalian dan kaum keluarga kalian daripada api neraka. Nabi dimusuhi oleh keluarga sendiri, Pak, Bu. Bukan masyarakat desa ataupun kampung. Keluarganya sendiri yang mengklaim memusuhi dan mengusir Nabi dari kota kelahirannya, Nabi Muhammad SAW. Tatkala pada Fathu Makkah, ada beberapa orang yang telah diklaim oleh Rasul untuk dihukum mati, dieksekusi. Ini, Bu, wa innaka la'ala khuluqin azim. Tatkala saat itu firman keluar, ketika orang tersebut yang sudah diponis oleh Rasul untuk dihukum mati lantaran kurang ajar kepada Nabi, saking kurang ajarnya dia mengusir Nabi dari kota suci Mekah. Ka'ab ibn Zuhair sebelum beliau beriman, ketika Fathu Makkah datang kepada Rasulullah, lalu memuji Rasulullah dengan pujian-pujian yang hebat, pujian-pujian yang dahsyat, bukan karena minta ampun, tapi takut dihukum mati oleh Rasulullah SAW.
Sampai mengatakan wal afu inda rasulillahi ma'mulu, dan kemaafanmu wahai Rasul aku harapkan pengampunanmu. Ini orang yang sudah divonis mati, Bu. Alhamdulillah saya dapat selendang tersebut yang disampaikan kepada beliau, Ka'ab ibnu Zuhair. Bukan ini, Bu, ini contoh. Ka'ab ibnu Zuhair akhirnya saking pujian yang hebat tersebut, akhirnya ditanya oleh Rasul, man anta? Tadi dia bertutup muka lalu dibuka. Orang yang divonis mati, Bu. Apa yang Rasulullah lakukan? Apakah Rasulullah cabut pedang dan tebas? Tidak. Karena memuji Nabi dengan pujian yang hebat, mengharap rahmat Allah, maka Rasul langsung mengambil selendang lalu diselendangkan kepada Ka'ab bin Zuhair. Wa anta eka, wa anta mustaqil, engkau merdeka. Orang yang divonis mati lalu dimerdekakan oleh Rasulullah SAW. Sehingga Allah berfirman, wa innaka la'ala khuluqin azim. Engkau wahai Muhammad, engkau wahai Nabi kekasihku, sungguh mulia dan agung akhlakmu. Allah berikan pangkat nama Allah kepada baginda Nabi Muhammad lantaran mulianya Nabi di sisi Allah. Loh, kok kita yang makannya serakah, yang beraknya sehari-hari berapa kali, bau busuk, naudzubillah min dzalik, menyatakan Nabi Muhammad manusia biasa. Siapa kalian, Bu? Siapa kalian, Pak? Baca kitab hadis, Pak. Baca kitab hadis. Ummu Aiman, Ummu Salamah, jangankan tai Rasulullah, minta maaf, tak biasa kita mencium sedikit pun, walaupun Rasulullah makhluk yang amat mulia di muka bumi, hanya satu pernah Allah wujudkan fenomena alam yang hebat, wujudnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangankan berpikir berbaunya manusiawi baginda Nabi Muhammadun basyarul la kal basyar. Nabi Muhammad memanglah manusia, tapi tidak sama dengan saya dan panjenengan sedoyo. Apa bedanya, Bu? Kalau saat kita bangun pagi, kita akan ke kamar mandi, membuang hajat dan lain sebagainya. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bangun dari tidur ingat Allah, tidurnya pun ingat Allah, bahkan ketika istirahat ingat umatnya. Abah, bayangkan bapak-bapak dan ibu sekalian. Bapak-bapak kalau tidur ingat apa, Pak? Ingat hutang. Maknya minta beli tas baru, beli baju grup yang baru. Rasulullah tidak sempat, Pak, mikir itu. Yang dipikir kepalanya bagaimana umat makhluk di alam dunia kenal Allah. Makanya basyarun la kal basyar. Tidak sama. Tidak sama. Jangankan Nabi ketika lahir, ketika dalam perut, di dalam kitab Syaraful Anam Barzanji diceritakan, beliau ahli hadis semuanya, orang-orang hebat. Imam Syaraful Anam muridnya Imam Ahmad An-Nasai, Imam Al-Barzanji muridnya kepada Ja'far As-Sadiq, sulalah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, keturunan Nabi, ahli hadis. Beliau menukilkan hadis tersebut langsung dari cucu Nabi yang langsung melihat keadaan ayahandanya. Imam Ja'far mempunyai ayah, seorang Imam Muhammad al-Baqir. Imam Muhammad al-Baqir menyaksikan ayahnya Ali Zainal Abidin. Ali Zainal Abidin menyaksikan ayahnya Al-Husain. Imam Al-Husain menyaksikan langsung Imam Ali karramallahu wajhah. Imam Ali langsung diasuh oleh baginda suci Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kok kalian nyari ustadz yang terkini? Ada di kita Maulid diceritakan. Jangankan lahir ke alam dunia, ketika peristiwa kelahiran Sayyidatina Aminah, daripada hari pertama lahir hamil, didatangi atahullahu anha ar-ruhaniyah war-rahbaniyah. Didatangkan kepada Sayyidatina Aminah siapa yang dikandungnya oleh Allah, para malaikat. Allah datangkan para nabi-nabi terdahulu mengenalkan kepada Sayyidatina Aminah bahwa yang dikandungnya adalah khairul anbiya'i wa khairul umami ba'dah, sebaik-baiknya Nabi sallallahu alaihi Nabi.
sebaik-baiknya Nabi dan sebaik-baiknya umat setelah wujudnya Nabi. Bahkan kita harus syukuri atas anugerah Allah wujudkan kita ke alam akhir. Kenapa, Bu? Kata Syekh Ali Al-Junaid, seorang ahli sejarawan di Mesir sana, beliau mengajar di Universitas Al-Azhar, andai kita diwujudkan kepada saat zaman Nabi, niscaya, Bu, kita murtad. Niscaya kita takut beriman. Bayangkan Sayyidina Bilal digencet batu yang begitu besar. Zubair ibn al-Arqam, ibunya dicabut, badannya sampai terputus, melainkan yang terlontar dari lidahnya, Allahu Ahad, Allahu Ahad, Allahu Ahad. Mampukah kita? Mampukah kita seperti itu? Sampai tercabut badannya putus masih mengatakan Allahu Ahad. Sekarang baru diketok pakai kayu sedikit langsung kabur, ya saya tidak akan ke musola lagi, cukup tobat. Baru diketok, baru ditahan pakai pisau dan pedang, kabur untuk dakwah. Takut. Nabi bisayfihi wa hadihi lil haqqi. Nabi gadaikan jiwa, raga, harta, keluarga untuk umat kenal Allah. Masa kita sebagai umat tidak mampu menggadaikan harta, jiwa, raga kita untuk baginda Nabi Muhammad? Ketika beliau sakaratul maut, mendatangi beliau, bahkan malaikat maut pun tak sanggup untuk mencabut ruh suci baginda Nabi Muhammad. Singgah malaikat maut, ya Rasulullah, lau amarani an akhbarallah ta'ala li, untuk diundur pencabutan nyawamu, niscaya aku memberanikan diri untuk mohon kepada Allah agar nyawamu tidak dicabut. Tapi apa yang Rasulullah jawab? Wa kaifa bi ummati? Bagaimana keadaan umatku kalau seandainya aku telah pindah dari alam dunia? Bukan dipikirkan harta warisnya berapa, rumahnya di mana, tokonya di mana, mobilnya ada berapa. Namun yang dipikir oleh Nabi, wa kaifa bi ummati ya Jibril? Bagaimana umatku kelak wahai Jibril? Sampai dihibur Rasulullah oleh malaikat Jibril. Setelah engkau wafat ya Rasulullah, akan Allah wujudkan kembali hum warasatul anbiya, al ulama warasatul anbiya, para ulama-ulama yang berperan kepada jenjang dakwahmu akan tetap dilaksanakan sampai akhir kiamat. Allahumma salli ala Nabi Muhammad. Tatkala Nabi terhibur tersebut, Nabi lupa sejenak. Lama adaga ruhahu ila udukih, tatkala ruh Nabi suci berada di tenggorokan terakhir, ingin keluar ruh tersebut, apa yang Nabi katakan? Wa kaifa yash'uru ummati bi akhir ummah bi akhir ummihim. Ya Rasul, ya Jibril, kalau aku seorang Nabi, seorang kekasih Allah, begini sakitnya sakaratul maut, bagaimanakah umatku? Bagaimanakah umatku? Bagaimanakah umatku wahai Jibril? Nabi tetap ingat kepada umatnya. Kalau sekarang kita baru dikadangkan pedang ataupun dilempar batu sudah kabur, tidak mau lagi untuk agama. Nabi tatkala sakaratul maut ila unugih, sampai kepada tenggorokan terakhir, Nabi masih berucap wa kaifa ummati ya Jibril. Bagaimana umatku wahai Jibril? Akhirnya Nabi minta kepada Allah saat itu, ya Allah, andai kata sakaratul maut sesakit ini, ambil semua penyakit sakaratul maut yang ke atas umatku, pindahkan kepadaku ya Allah. Tidak mampu. Baru perayaan maulid ini adalah hanya satu ujung kuku baginda Nabi Muhammad pun tak sampai. Saking cintanya yang mendalam kepada kita. Jadi andai kata kita dimintai dana-dana untuk maulid Nabi, jangan takut, jangan gentar. Modalnya bismillah, yakin. Untuk Nabi tidak ada yang mustahil.
Inilah yang dikatakan Muhammad Ismail An-Nabahani dalam sebuah kitabnya Wasailul Wusul ila Syama'ilur Rasul Al-Muhammadiyah. Boleh dirujuk kepada beliau-beliau nanti karena waktu sudah zuhur. Mudah-mudahan bermanfaat bagi saya dan antum sekalian. Mudah-mudahan Allahumma ja'alna minal mahbubi nabih. Ya Allah, jadikanlah kami adalah orang-orang yang mencintai beliau sedalam-dalamnya lautan cinta yang kau anugerahkan kepada kami, kepada beliau ya Allah. Allahumma ja'alna minhum ya Allah. Jadikanlah kami di kalangan golongan orang-orang yang mencintai Nabi melebihi dirinya, hartanya, jiwanya dan raganya ya Allah. Allahumma ja'alna min khiyari ummati. Ya Allah, jadikanlah kami adalah umat-umat yang di kalangan orang-orang yang kau pilih sebagai umatnya ya Allah. Wahsyurna ghadan tahta liwa'ih. Dan jadikanlah kami kelak pada yaumil mahsyar bangkit di bawah panji-panji baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin nabiyil mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi